Inilah fakta perjalanan panjang tambang emas Freeport yang sahamnya berhasil disikat oleh Presiden Joko Widodo. Semua orang sudah mengetahui tentang PT Freeport Indonesia yang berada di Irian Jaya yang terkenal akan tambang, tembaga, dan emas. Saking banyaknya jumlah biji tambang emas yang ada di tambang PT Freeport ini, membuatnya menjadi tambang tembaga emas yang terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia. Namun di balik itu semua, ternyata sejarah pembangunan tambang ini sangatlah sulit dan membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun, baik untuk merencanakan dan membangunnya. Nah, berikut ini adalah sejarah dan fakta mega proyek tambang emas terbesar di dunia yang ada di bumi Papua, Indonesia. PT Freeport Indonesia merupakan bagian dari holding badan usaha milik negara dan sahamnya ini dimiliki oleh Inalum serta Freeport-McMoRan yang berasal dari Amerika Serikat. Meski berada di Indonesia, namun mayoritas kepemilikan tambang emas ini berada di tangan perusahaan tambang asal Amerika dan membutuhkan waktu 51 tahun. Berkat dari jasa dan kepemimpinan Presiden Joko Widodo, barulah saham PT Freeport ini berhasil direbut kembali oleh Indonesia. Penemuan tambang emas ini bermula dari penelitian seorang geolog Belanda yang bernama Jean-Jacques Dossy, di mana dalam laporannya dosen yang menulis terdapat gunung tembaga di Papua yang dia beri nama Esbeek. 20 tahun kemudian pada tahun 1964, Basket Wilson, seorang direktur dari Freeport Mineral, mendapatkan informasi mengenai catatan base ini, dan dia pun sangat tertarik untuk mengeksplor lokasi tersebut. Wilson kemudian melakukan ekspedisi dan eksplorasi senilai 1 juta US dollar, dan dia berhasil menemukan cadangan 33 juta ton biji besi dengan kandungan tembaga sebesar 2,5%. Lalu pada tanggal 5 April tahun 1967, setelah mendapatkan izin dari pemerintahan Indonesia, Freeport akhirnya membuka pertambangan yang bernama PT Freeport Indonesia di Irian Jaya. Untuk membangun pertambangan di lokasi gunung es, Freeport menyewa firma terkenal bernama Bethel yang berasal dari California, Amerika Serikat. Pembangunan pertambangan tersebut ternyata memiliki medan yang sangat sulit dan ekstrim. Karena inilah mereka harus membangun jalan sepanjang 123 km dan jalurnya melewati hutan serta sungai dan pegunungan setinggi lebih dari 4.000 meter. Selain itu, untuk mempermudah pembangunan tambang Dasberg, kini sekitar 11 km dari gunung es Begini, Freeport membangun kereta gantung di atas kaki tebing setinggi 609 meter dan menjadikan sebagai kereta gantung tercuram di dunia. Kereta gantung ini juga merupakan kereta gantung terpanjang di dunia pada waktu itu, dengan panjang rutenya mencapai 2.743 meter. Kereta gantung ini digunakan untuk membawa berbagai macam material serta alat berat untuk membangun tambang di Gunung Esbeek. Dan setelah 5 tahun tambang ini pun selesai dibangun. Pembangunan ini membutuhkan biaya sekitar 1 miliar US dollar atau setara dengan 14,5 triliun rupiah. Setelah berhasil menambang di Gunung Es Begini, Freeport kemudian menghadapi masalah dalam pengiriman biji tambang tersebut ke pabrik untuk diproses lagi. Ini dikarenakan pengiriman menggunakan truk dan kereta gantung ini tidak akan cukup untuk memuat semua hasil biji tambang tersebut serta membutuhkan waktu yang lama, sehingga nantinya akan membuat kerugian pada PT Freeport. Akhirnya para insinyur ini pun memiliki cara, yaitu dengan menjatuhkan langsung biji tambang tersebut ke bawah menggunakan suatu alat yang berukuran besar. Dan ketika biji tambang tersebut jatuh ke bawah, maka biji tersebut akan terpecah dan menjadi bagian-bagian kecil, sehingga memudahkan untuk memindahkan biji tambang tersebut. Biji tambang ini kemudian dibawa melalui conveyor blade langsung menuju ke pabrik pengolahan.
di mana dalam pabrik tersebut terdapat mesin ore crusher terbesar di dunia dengan diameternya mencapai 12 meter. Mesin crusher ini berfungsi untuk menghancurkan biji tambang hingga menjadi bebatuan yang halus, kemudian dicampur dengan air sehingga menjadi konsentrat yang mengandung tembaga dan juga emas. Untuk selanjutnya, konsentrat ini pun diproses lagi dengan cara dilebur atau disebut juga dengan smelter, di mana setiap tahunnya leburan ini terkandung 317 kg tembaga, 30 kg emas, dan sekitar 30 kg perak. Kemudian pada Desember 1970, dua hasil pengolahan biji tambang ini pun dikirim pertama kalinya menggunakan kapal di Pelabuhan Irian Jaya. Setelah itu, karena cadangan emas di es bikini diperkirakan akan habis pada tahun 1987, maka pada tahun 1984 pimpinan Freeport memerintahkan semua jajaran Freeport untuk eksplorasi dan mencari lokasi tambang yang lain. Akhirnya pada tahun 1987 mereka berhasil menemukan gunung drastis yang berjarak 3,2 km dari Gunung Esberg dan mengandung emas dengan kadar yang sangat tinggi. Grasberg ini memiliki cadangan miliaran kilogram tembaga dan juga emas. Namun tempat ini jauh lebih terpencil dan lebih ekstrim lagi dibandingkan dengan Gunung Esberg karena terhalang banyak tebing curam dan tinggi. Namun dengan adanya para insinyur, hal tersebut dapat diatasi dengan penggunaan teknologi modern. Kemudian karena terdapat tebing yang menghalangi antara Esberg dan Grasberg setinggi 4000 meter lebih, maka untuk membuat akses dari tambang Esberg menuju Grasberg, Freeport ini membuat head road yang tidak seperti jalan pada umumnya. Jalurnya berliku dan menanjak. Keberadaan head road ini sangatlah membantu dalam pengiriman biji tambang dari Grasberg menuju Esberg untuk proses pengolahan. Head road ini juga untuk membawa berbagai macam komponen alat berat yang beratnya ini mencapai puluhan ton. Grasberg mulai dieksplorasi pada tahun 1988. Proses penambangan pada Grasberg ini dilakukan non-stop siang dan malam, di mana setiap harinya dapat menambang sebanyak 600.000 ton biji tambang per harinya dengan menggunakan berbagai macam alat berat yang terbesar di dunia. Salah satu alat berat yang digunakan dalam pertambangan Grasberg ini yaitu menggunakan softail yang terbesar, di mana dalam sekali angkut alat ini dapat mengangkut bebatuan tambang sebanyak 80 ton per angkutnya. Dam truknya mereka juga memiliki yang terbesar dengan kapasitas tampung sebanyak 320 ton dan beratnya mencapai 500 ton dalam kondisi penuh. Namun dibalik itu semua, sejak tahun 1967 sampai tahun 2018 atau sepanjang 51 tahun lamanya, perjalanan bisnis Freeport ini penuh dengan polemik dan berbagai isu. Mengingat selama puluhan tahun tambang penuh potensi mineral ini dinilai lebih banyak memberikan manfaat pada Amerika daripada Indonesia. Sampai pada akhirnya Presiden SBY menerbitkan Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 yang menekankan wajibnya divestasi dan perubahan rezim perusahaan tambang dari kontrak menjadi izin usaha pertambangan khusus. Namun sayangnya sampai akhir periode SBY, upaya negosiasi dan divestasi ini tidak kunjung selesai. Pada era pemerintahan Presiden Jokowi, divestasi ini kembali dikalahkan oleh Presiden Jokowi. Selama 3,5 tahun, tim yang dibentuk oleh Presiden Jokowi ini aktif negosiasi pada PT Freeport untuk mengakuisi 51% saham PT Freeport Indonesia. Dan pada tanggal 27 September 2018, pemerintah menandatangani 3 perjanjian sekaligus yang menandakan transaksi akuisisi ini tuntas. Dan saham 51% PT Freeport Indonesia ini jatuh ke pemerintahan Indonesia. Seandainya saja sejak awal penambangan Freeport ini sahamnya diakuisisi oleh Indonesia, kita bisa membayangkan betapa kayanya Indonesia dengan hasil tambang emas terbesar di dunia ini.